Kami di sini akan menjelaskan tentang teori metode data envelopment analisis DEA, efisiensi, stokastis, frontier. Ada tiga anggota, yaitu Tiffany Yusril, Uli Lutfiana, dan Reza Lailatul Fitra. Next. Teori metode data envelopment analysis. DEA merupakan sebuah metode optimasi program matematika yang mengukur efisiensi teknik suatu decision making unit DMU dan didesain khusus untuk mengukur efisiensi relatif suatu DMU dalam kondisi banyak input maupun output. Efisiensi relatif suatu DMU adalah efisiensi suatu DMU dibanding dengan DMU lain dalam sampel yang menggunakan jenis input dan output yang sama. DEA memformulasikan DMU sebagai program linear fraksional untuk mencari solusi. Apabila model tersebut ditransformasikan ke dalam program linear dengan nilai bobot dari input dan output. Decision Making Unit DMU. DMU merupakan istilah yang digunakan terhadap unit yang akan diukur efisiensinya. Dalam hal ini, penelitian dengan pendekatan DEA akan menganalisis efisiensi relatif suatu DMU dalam satu kelompok observasi terhadap DMU lain dengan kinerja terbaik dengan kelompok observasi tersebut. Ada beberapa hal yang dianggap penting untuk diperhatikan dalam pemilihan DMU dan variabel input output, antara lain 1. Positivity, 2. Isotonicity, 3. Jumlah DMU, 4. Window analysis, 5. Penentuan bobot, 6. Homogeneity. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ulil. Lupa. Efisiensi relatif DMU dalam DEA juga didefinisikan sebagai rasio dari total output tertimbang dibagi total input tertimbang. Setiap DMU diasumsikan bebas menentukan bobot untuk setiap variabel input maupun output yang ada, asalkan mampu memenuhi dua kondisi yang disyaratkan, yakni yang pertama, bobot tidak boleh negatif, yang kedua, bobot harus bersifat universal. Hal ini berarti setiap DMU dalam sampel harus dapat menggunakan seperangkat bobot yang sama untuk mengevaluasi rasionya. Total weighted output atau total weight input, dan rasio tersebut tidak lebih dari 1. Next. Model constant return to cell. Model constant return to cell dikembangkan oleh Charnes, Cooper, dan Ruders pada tahun 1978. Model ini mengasumsikan bahwa rasio antara penambahan input dan output adalah sama. Artinya jika ada tambahan input sebesar 10 kali, maka output akan meningkat sebesar sekian kali juga. Asumsi lain yang digunakan dalam model ini adalah bahwa setiap perusahaan atau decision making unit DMU beroperasi pada skala yang optimal. Rumus dari constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut, ya, boleh disaksikan. Next. Model VRS atau Variable Return to Scale. Model ini dikembangkan oleh Bunker, Charnes, dan Cooper atau model BCC pada tahun 1984 dan merupakan pengembangan dari model CCR.
Model ini beranggapan bahwa perusahaan tidak atau belum beroperasi pada skala yang optimal. Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan input dan output tidak sama. Artinya penambahan input sebesar sekian kali tidak akan menyebabkan output meningkat sebesar sekian kali juga. Bisa lebih kecil atau lebih besar dari sekian kali. Peningkatan proporsi bisa bersifat increasing return to scale atau bisa juga bersifat decreasing return to scale. Hasil model ini menambahkan kondisi convexity bagi nilai-nilai bobot dengan memasukkan dalam model bataan berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiffan Yusril Indirwan. Kepadanya dipersilakan. Teori efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau dalam pandangan matematika didefinisikan sebagai perhitungan rasio output, keluaran, dan atau input masuk atau jumlah keluaran yang dihasilkan dari suatu input yang digunakan. Farrell mengungkapkan bahwa efisiensi perusahaan terdiri dari dua komponen, yaitu efisiensi teknis. Efisiensi ini mencerminkan kemampuan untuk memproduksi output semaksimal mungkin dari input yang ada. Kemudian ada efisiensi alokatif atau harga alokatif efisiensi menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan input dalam proporsi yang optimal. Teori pendekatan dalam efisiensi. Metode pengukuran efisiensi dapat dikelompokkan dalam dua pendekatan, yaitu pendekatan tradisional, Rondier, dan ada lagi parametrik dan non-parametrik. Kemudian ada untuk stochastic frontiernya sendiri. Stochastic frontier analysis merupakan salah satu metode yang digunakan dalam mengestimasi batas produksi frontier dan juga mengukur tingkat efisiensi produksi. Analisis ini menggunakan pendekatan parametrik dan meliputi penggunaan metode ekonometrika dalam menghitung efisiensi. Coeli et al. Pada tahun 1998 mengajukan pengukuran efisiensi yang terdiri dari dua komponen. Yang pertama, efisiensi teknis yang merefleksikan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan output maksimum dari satu set input yang tersedia. Yang kedua, efisiensi alokatif yang merefleksikan kemampuan dari perusahaan menggunakan input dalam proporsi yang optimal sesuai dengan gaya masing-masing. Sekian penjelasan dari kelompok kita tentang tugas yang diberikan. Sekiranya ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf atas nama kelompok saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.